Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kita berjumpa dalam program spesial kita di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau tentunya. Dan pagi ini kita akan melanjutkan perbincangan kita masih seputar kata pusako, maksud kami kata mufakat, dalam topik kearifan kata mufakat dalam menyelesaikan perbedaan. Nah, seperti apa kata mufakat minggu yang lalu kita sudah mendapat uraiannya, pencerahannya dari Mak Tungku Mengkudun, dan pada pagi hari ini kita memfokuskan bagaimana posisi kata mufakat, kemudian juga bagaimana cara kata mufakat, ya, cara kata mufakat bisa menjadi sebuah solusi, ya, dalam menyelesaikan perbedaan. Nah, pagi ini kami telah tersambung kembali bersama mama kita, nama Tuanku Mangkudun, di link Zoom Perempat RRI Padang. Dan sebagaimana biasa, Dun Sanak Beranga, Anda nanti juga bisa bergabung di dua line telepon kita, 0751812414 maupun 0811660940. Dan jika Anda ingin menggunakan layanan WA, ya, WhatsApp juga bisa, ya. Kalau tidak bisa masuk melalui telepon, juga bisa masuk melalui WhatsApp ke nomor 0811660940. Baik, kalau begitu kita sapa dulu Mak Tuan Kemengkudun yang sudah bersiap di ujung link Zoom Perempat dari Padang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Selamat pagi, Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dunsana Pandangan RRI Perempat. Iya, baik. Sehat kan, Mak, ya? Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, Mak, ya. Baik, Mak, pagi ini kita akan kembali melanjutkan penelusuran kita, diskusi kita tentang kata mufakat nih, Mak, ya. Tapi dalam Betul. dalam bentuk yang lebih aplikatif, ya. Karena kita ingin melihat kata mufakat dalam menyelesaikan perbedaan, ya. Kearifan kata mufakat dalam menyelesaikan perbedaan. Kita ingin lihat nih bagaimana kata mufakat itu menjadi sebuah solusi yang baik dalam menyelesaikan perbedaan. Nah, baik Mak Tuanku, sebelum kita lanjut, Mak, seperti biasa, ada baiknya kita atau Mak pengen review sedikit tentang kata mufakat ini sebagaimana topik kita minggu lalu. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Pendengar RRI Perempat dimanapun berada. Kita sudah membahas sejak awal tahun 2025 tentang adat Nanampe. Kemudian kita melanjutkan dengan rujukan atau referensi atau sumber dari adat Nanampe tersebut yang dikatakan dengan Limbago Nan Sapuluh. Limbago Nan Sapuluh itu ada Cupak Nanduo, Undang Nanampe, dan Kato Nanampe. Kato Nanampe sudah kita bahas. Yang pertama Kato Pusako dengan sekian jenisnya. Dan 2 minggu terakhir kita membahas tentang Kato Mufakat. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang Kato Mufakat sebagai Kato yang akan diikuti atau Kato yang menjadi rajo di Minangkabau. Nan Bana Kato Sayo, Nan Rajo Kato Mufakat. Kemudian ada undangnya, Kamanakan Barajo Kamamak, Mamak Barajo Kapangulu, Penggulu Barajo Kamufakat. Jadi mufakatlah yang dirajo. Tapi mufakat itu sendiri harus barajo kanan bana, bana melalui alu ajo patui. Nah, inilah yang menjadi kekayaan Minangkabau. Walaupun ada kebenaran pada masing-masing orang, ada kebenaran pada masing-masing kelompok, masing-masing pihak, tapi yang dijadikan raja itu adalah mufakat. Nah, bagaimana caranya mufakat itu menyelesaikan atau mengayomi perbedaan atau keberagaman? Apapun perbedaan bisa diselesaikan kalau dilakukan musyawarah untuk mufakat. Nah, itu pengantar kita pagi ini, bagaimana Kato Mufakat itu menjadi sebuah tempat tumbuhnya adat, atau sumbernya adat, rujukan adat yang bisa menyelesaikan
apapun bentuk perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat. Begitu pengantar kita, Bung Adit. Iya, baik, Mak. Terima kasih, Mak, untuk pengantarnya. Dan kita akan mulai diskusi kita bersama Mak Tuang Mangkudun dalam topik ini, kearifan kata mufakat dalam menyelesaikan perbedaan. Baik, Mak Tuangku, kalau apa itu kata mufakat ya, kita sudah tahu ya. Sebelumnya ternyata sebuah kata untuk mengambil apa istilahnya ya, keputusan bersama itu ya, Mak ya, untuk kepentingan Betul. bersama. Dan itu terjadi, menariknya adalah terjadi egalitarian di sana ya, Mak ya, ada kesetaraan gitu ya Betul sekali. dalam kata mufakat ini. Nah, tapi Mak, seperti yang mungkin ada, saya jadi ingat ini, ada yang gantung pembahasan kita. Sebelum kita masuk nih ke fungsi kata mufakat salah satunya untuk penyelesaian masalah atau perbedaan ini, Mak. Saya masih ingat pertanyaan apa terakhir, kalau nggak salah belum sempat kita bahas agak dalam, yaitu pertanyaan kenapa harus nenek moyang kita masih harus menggunakan kata mufakat ini, Mak. Padahal semua Aku sudah banyak. sebelumnya sudah ada acuan, ada kata pusako ya. Dan ada juga Undang. pepatah petitih, ada undang juga, kemudian ada pepatah Oh, juga mantap. gitu ya, Mak ya. Nah, rasanya lengkap, Mak, gitu loh. Dan sebagai sebuah suku bangsa yang begitu menghormati, menghargai para para pendahulunya, katakanlah nenek moyangnya, Mak, saya pikir tidak akan susah untuk meminta anak keponakannya cukup mengikuti kata yang sudah ada gitu ya, Mak ya. Karena Betul. kan Ya. ada juga nih kata Mandaki, kata Penduduk, kata Padata, kata Malerang gitu. Jadi di kata Mandaki Betul. semuanya yang kecil itu harus hormat orang tua. Nah, maka itu aja sebenarnya nenek moyang sudah bisa tanpa kata mufakat kan, gitu, Mak. Ikuti ini, ikuti ini, ikuti ini, kan gitu, Mak ya. Tapi Betul. ternyata masih ada satu ruang lagi nih. Belum. Kata mufakat. Nah, ini jadi menarik, Mak. Jadi menariknya begitu karena sudah ada acuan tapi masih dibuka ruang. Kan gitu ya, Mak ya. Nah, kenapa ini masih terjadi seperti itu, Mak? Sebelum kita masuk ke fungsinya untuk menyelesaikan perbedaan, silakan, Mak Tengku. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi ini salah satu kearifan dari nenek moyang orang Minangkabau bahwa eh, aturan atau pedoman hidup itu ada masanya, ada waktunya. Dia sesuai konteks, kata orang sekarang. Ada konteks suasana, ada konteks waktu, dan konteks zaman yang menyebabkan sebuah aturan itu eh, harus ada amandemen di waktu-waktu tertentu. Hmm. Nah, di sini berlaku undangnya sakali ya gadang, sakali tapian berubah. Iya. Nah, merubah tapian itulah atau merubah aturan itulah nenek moyang kita memberi ruang Hmm. kepada para generasi pelanjutnya untuk bermufakat. Hmm. Oke, kami sudah wariskan kepada kalian semua, hai anak cucuku, kata nenek moyang kira-kira begitu. Hmm. Ini kami wariskan ada undang, ada cupa usali, ada kato pusako yang bisa kalian pakai sebagai pedoman. Tapi kalau keadaan berubah, nah silakan kalian bermufakat. Jadi kato mufakat adalah ruang bagi generasi penerus Minangkabau untuk menghasilkan rujukan adat sesuai dengan konteks zamannya, konteks situasi, keadaan yang mereka hadapi. Ya, Hmm. Hmm. ketika terjadi perubahan, terjadi perkembangan dunia, kemungkinan besar apa yang diwariskan oleh nenek moyang itu sudah perlu diperbaharui, perlu diamandemen. Nah, kata mufakat adalah tempat pikiran baru atau pendapat baru dari generasi penerus Minangkabau untuk menghasilkan aturan-aturan baru, kesepakatan baru kira-kira begitu. Jadi ini sikap demokratis nenek moyang juga, bahwa kami tidak akan mematok jalan hidup kalian dengan tutup jalan yang mati gitu ya, bukan ditutup mati. Jadi dibuka ruang untuk silakan berdiskusi untuk memperbaharui aturan yang kami tinggalkan. Hmm. Jadi sikap demokratis nenek moyang ini yang harus kita terima sebagai
sebuah kearifan juga. Hmm. Eh, Mereka tidak memaksa kita 100%. Hmm. Nah, walaupun dalam undangnya dikatakan eh, ada yang mereka tinggalkan itu nanbana. Nanbana itu tidak boleh lagi dibantah atau ditukar. Nah, dia sudah diseiakan, sudah kato sayo kalau yang bana itu. Mana yang bana misalnya adat nasabana adat itu nanbana bagi orang Minangkabau. Adat nan adat itu Islam itu nanbana tidak bisa diganti lagi. Begitu Bang Adit. Iya. Baik, Pak. Menarik sekali. Jadi di sini ternyata persoalannya adalah nenek moyang kita begitu menghargai dan begitu mencintai demokrasi. Itulah kira apanya ya, Mak ya. Betul, Intinya. Jadi walaupun sudah ada nanbana gitu ya, Mak ya. betul. Kato ataupun ada kato pusako, ada petatah petitih gitu yang telah digariskan. Namun karena nenek moyang sangat mengarifi bahwa setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya, barangkali gitu bahasa sekarangnya, Maya. Betul, betul. Jadi beliau terdahulu mungkin berpikir pada saatnya nanti pasti ada perkembangan-perkembangan gitu ya, yang butuh penyesuaian sehingga dibukalah ruang untuk mencoba mencari yang terbaik melalui demokrasi gitu ya, Mbak ya, melalui Betul, kebersamaan musyawarah. musyawarah bernama Kato Mufakat. Nah, berarti kalau begitu Mak ya, yang bisa diperbincangkan atau bisa dijadikan uh, Kato Mufakat ini sebagai medianya tentu hanya adat yang dua ke bawah ya Mak ya, yang adat teradat dan adat istiadat. Kalau adat yang adat dan sabana adat, Yang adat Babua istiadat, mati, iya bu mati, otomatis nggak bisa ya Mak ya. ya, Ah, kita sudah membahas di awal pembicaraan awal tahun hmm. bahwa yang adat Babua mati itu hanya bisa diungkai kalau sudah kiamat. Oh, iya. Kiamat artinya Iya, iya, iya. orang Minangkabau sudah tidak lagi Iya, ada, iya, iya, iya. atau dia sudah tidak lagi dalam kesadaran sebagai manusia. Hmm, Nah, hmm, hmm, adat dan sabana adat itu kan tidak terlalu banyak. hmm, Adat yang diadatkan juga tidak terlalu banyak. Adat dan sabana adat sudah kita kenali tentang tuturan-tuturan penting tentang bagaimana hidup yang disepakati seluruh dunia. hmm, Mulai sopan santun, basa-basi, tolong menolong, yang intinya kepada raso dan pareso itu tidak bisa diganti lagi itu. hmm. Kalau Raso Pareso sudah hilang, dia bukan orang Minang lagi. Kalau Raso Pareso sudah hilang, dia sudah bukan manusia lagi bahkan. Artinya itu tidak ada lagi ruang untuk diperdebatkan dalam mufakat gitu ya, Tidak Mak ya? ada lagi ruang untuk diperdebatkan. Dalam Kalau malunya sudah hilang, dia ah. sudah bukan manusia Nah, lagi, dia sudah kiamat. nah, apakah itu juga berarti, Mak, ketika dulu Muhammad SAW mengatakan bahwa Islam adalah Ya, termasuk dalam babu mati, itu ya, Mak ya? betul. Nah, Karena apakah dia itu sudah juga disepakati. berarti bahwa nilai-nilai keislaman itu sendiri, ya, itu juga satu hal yang tidak bisa masuk lagi di kata mufakat, Mak? Karena otomatis kalau Islam sudah masuk kepada adat nan diadatkan gitu ya, Mbak ya. Ya, Adat mati, otomatis kan semua nilai-nilainya, aplikasinya juga merupakan bagian dari nan mati, Mak, gitu lah ya. Ya katakanlah ya. umpamanya perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai Islam gitu ya, Mak ya. Apakah itu juga tidak ada ruang di kata mufakat untuk mencoba mendiskusikannya, Mak, atau gimana? Jadi begini, Islam yang dijadikan sebagai adat yang diadatkan di Minangkabau sebagai yang babua mati itu Hmm. juga memiliki ruang diskusi, Oh ruang gitu. ijtihad istilahnya. Iya, 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 iya. Nah, ijtihadnya tentu di wilayah para ulama. Hmm. Nah, nah, bagaimana masyarakat Minangkabau mematuhi ulamanya itu tidak boleh diganggu gugat. Tapi bagaimana ulamanya kemudian berijtihad pula dalam hal-hal yang furu' istilahnya, Hmm. hal-hal yang cabang, itu yang berbuah matinya, ya, simpul matinya itu mengikuti ulamanya, gitu. Begitu. Jadi, Mengikuti mazhabnya, kira-kira begitu. begitu. Apakah eh, dia pindah agama itu boleh? Itu tidak lagi bisa ditawar, itu sudah simpul mati. Tapi bagaimana dia berislam,
diserahkan kepada ulamanya untuk berijtihad kalau ada hal baru. Iya, iya, Ini iya. misalnya contoh saja ya. Mm-mm. Eh, kita berislam, iya. Kemudian ada perkembangan baru tentang perbankan. Bank itu dulu riba itu haram. Lalu dilahirkanlah Bank Islam. Nah, itu kan ijtihadnya para ulama. Di sini sami'na wa ata'na bagi masyarakat. Ikutnya Hmm. ikut Islam tapi ikut ulama yang diakui Eh, begitu, kira-kira begitu. begitu ya, Mak ya. Jadi Ya, ruang kata mufakatnya itu adalah mufakatnya para ulama berarti. betul sekali. Ketika persoalan Islam gitu ya, Mak ya. Ya, Namun ketika persoalan sosial, nah itu baru kata mufakatnya di tangan pengulu dan perangkatnya, begitu Mak. iya, orangan Sampai sini. orangan tungkunan tiga sejarangan. Tiga, tunggu Jadi tiga. dalam Minangkabau itu ada tiga tali sapilin. Tali itu aturan. Mhm, Tali yang pertama hukum adat. mhm. Tali yang kedua hukum agama atau hukum syara. Ya. Tali ketiga hukum negara. Itu Hmm, tali tiga sapilin. Nah, dijalankan oleh tiga tungku sejarangan. Tiga hmm. tungku itu siapa? Penghulu, kemudian ulama, kemudian cari pandai itu pemerintahan, kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Nah, aturan di masing-masingnya itu dimusyawarahkan, dimufakatkan oleh pihak masing-masing. Aturan adat, pihak musyawarahnya atau orang yang bermusyawarah bermufakatnya tentu para penghulu. Yang Hmm, bermusyawarah di bidang syaraknya para ulama. Yang bermusyawarah di bidang cerdik pandainya tentulah para pemerintahan, hmm, eksekutif, legislatif yang membuat undang-undang, hmm. perda dan seterusnya. Tiga-tiga itu adalah tali sapilin atau uh, aturan atau undang-undang yang menaungi masyarakat Minangkabau. Jadi musyawarah mufakatnya itu ada pada bidangnya masing-masing, pada kondisinya masing-masing. Nah, Hmm. mufakat itu berlaku bagi orang Minangkabau di ketiga tempat itu. Oh. Dalam aturan adat, dalam aturan syarak, dalam aturan perundang-undangan atau perda, baik perda provinsi atau undang-undang negara Mhm. atau sampai perda nagari. Iya, Begitu iya. Bung Adit. Baik. Baik, Mak. Menarik, makin menarik ini ya. Nah, jadi saya kutip statement Mak terakhir tadi bahwa kata mufakat itu bagi orang Minang berada pada ketiga tempat dari tali tiga sapilin dari itu, Mak ya. Ya. Atau mungkin juga istilahnya tuku tiga sejarangan gitu ya, Mak ya. Ya, Nah, kalau talinya itu undang-undangnya, mm-mm. kalau tungkunya itu pelakunya. Oh, gitu ya, ya, ya. Oke. Talinya tali adat, Heeh. tali syarak, tali Dan tali pemerintahan. pemerintahan. Kalau tungkunya, tungku penghulu, tungku ulama, dan tungku pecadia pandai. Baik, baik, menarik. Nah, berarti pada tiga tali tadi itu harusnya berlaku kata mufakat itu ya, Mbak ya. Harusnya. Ya, Ulama juga persoalan ya persoalan keislaman ya mungkin banyak hal ya Mbak ya yang bisa kita koreksi apa juga di sana barangkali ya katakanlah umpamanya bagaimana cara berpakaian umpamanya gitu ya Mbak ya kemudian ya, bagaimana cara bergaul gitu ya Mbak ya nah nanti ya. nanti akan terhubung juga nih dengan adat barangkali Mbak ya seperti undang apa sumbang dua baleh begitu gitu ya Mbak ya saya lihat ada keterhubungan juga. Nah, Ya. namun hal demikian di eh, penghulu juga ada kata mufakat. Nah, ada katakan tadi itu untuk memperbincangkan, memufakati ataupun mencari jalan untuk persoalan-persoalan adat, kan gitu ya, Mbak ya. Betul. Nah, ini yang menarik, Mak, dan saya pikir ini penting juga kita diskusikan pagi ini, yaitu tentang ulayat, Mak. Nah, Iya. ini, Saya landasi sebentar, Bung Adit. iya, Ulayat itu negara sudah mengakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai milik masyarakat adat. oh milik masyarakat adat. Kemudian para ulama sudah mengatakan bahwa ulayat itu adalah milik masyarakat sebagai harta wakaf. Jadi Hmm, yang boleh mengatur ulayat itu siapa? Masyarakat adat. Begitu, Bung Ade. iya, iya, baik. Nah, kenapa saya hubungkan dengan ulayat, Mak? Karena persoalannya begini, Mak. Kita tahu, Ya, Mak ya, kalau di sebagaimana kita ketahui maksudnya
kalau nggak salah nenek moyang kita menurut saya menggariskan yang namanya pusako itu gadai ndak makan sando ya Mak ya. Kemudian jua Ya, ndak dimakan jual bali. makan Bali. Nah, artinya tidak ada istilah jual beli, gadai menggadai untuk harta pusako. Gitu kan Mak ya. Tapi realitasnya hari ini Iya, terkadang anak kemanakan dari nenek moyang kita ini berada pada suatu titik ini harus melepas gitu ya Mak ya. Dia harus melepas dengan berbagai alasan gitu ya Mak ya. Nah, apakah ini masuk ke iya. ruang kata mufakat ini atau seperti apa dan bagaimana cara pemanfaatannya nanti kata mufakat kita akan coba lanjutkan nanti Mak. Namun sebelumnya ada telepon tadi kita terima dulu ya Mak ya yang ingin bergabung. Silakan, silakan. Oke, silakan untuk pendengar tadi yang ingin bergabung di 812414 kita dalam kearifan kata mufakat dalam menyelesaikan perbedaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah makan sudah Oke, ini sepertinya salah. nanti. Oke, ini sepertinya salah ini ya, salah alamat. Teleponnya mohon maaf. Salah sambung. Salah sambung ya. Baik, silahkan Anda ke 081166092240 ya. Bagi yang ingin bergabung, silahkan di 081166092240. Baik Pak, kita lanjutkan tadi pertanyaan tadi Pak. Nah, apakah itu masuk di ruang kata mufakat ini Mak? Ketika perbedaan. Dan seperti ada yang masuk kembali Mak, kita coba terima Mak ya. Di Oke, 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 silakan. 081166092240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dit. Iya Pak Rizal Koto, silakan Pak Rizal. Iya, terima kasih, Bang Dit. Nah, Selamat pagi. pagi. Selamat pagi, Mas Mahmud. Eh, Selamat pagi, Pak masih Rizal. Nah, masih apa? Masih satu mufakat. kata mufakat ya. Hai. Betul, Eh, betul. Sebenarnya permufakatan itu kan kalau masa tercapainya kan ada tolak ansu manuri kata pesako namanya. Betul, Iya. Tapi kadang-kadang betul. untuk mencari tolak ansu ada di sana awak namanya lahkan kata pesako yang bunyinya kuat. Mm-mm. Oh bunyi yang bunyi. Ah, Titian binaso laku ah, ah. janji binaso mukir. Iya. Kata binaso tu banyak dipakai di orang apa? Biaso. Ah, ah. Titian biaso Dia laku, rubah. janjian biaso mukir. Ah, ah. Jadi itu alternatif mencarinya. Apa kok nang sabananya duduk tagaknya kata pusako kok baru. Mhm. Dan mudah jadi suka orang. Dan Iya. itu komitmen dari nenek moyang. Mm-mm. Nah, ya, kira-kira itu Mak. Baik. Bang Dit. Iya Pak Terima kasih Rizal. Bang Dit. Iya Pak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, seperti kita coba menjemput sedikit ya, Mak ya, ke topik kita sebelumnya, Mak. Ini jatuhnya kemana, Mak ya? Tetap titih kah atau emang kata pusako awal gitu, Mak? Iya, itu sebuah mamang lah rasanya ya. Mamang ya. Belum petatah petiti. Mamang itu apa yang menjadi pemahaman bersama, kemudian diangkat menjadi petatah petiti yang ditata dan dititi. Ada dua dan dua-duanya bisa dipahami kalau kita mendalaminya. Yang pertama titian binaso lapua, janji binaso mungkia. Mhm. Nah, bagaimana kita memahami itu? Janji itu akan jadi binasa kalau dimungkiri. Ya. Titian itu akan binasa kalau dia lapuk. Nah, artinya apa? Kata binasa itu menjadi kata sifat dari keadaan titian dan janji. Nah, kalau janji itu lapuk, dia binasa. Kalau titian itu lapuk, dia binasa. Kalau janji itu mungkir, dia binasa. Mhm. Nah, ada juga yang mengatakan titian biaso lapua. Mhm. Nah, kata sifatnya biasonya itu. Titian biasalah yang lapuk. Kalau titian yang benar-benar titian tidak akan lapuk. Oh, itu ya. Titian. Janji biasalah yang mungkir.
Tapi janji yang sebenar janji tidak akan mungkir. Itu ya, Mak ya. Bagaimana kita memahami itu dalam intonasi, dalam nada, irama. Ini kajian orang sastra lisan ini. Ketika membaca janji biaso, ini janji Anda janji biasa ini, mungkin nanti ini. Nah, orang yang terlalu biasa berjanji, biasa mungkir. Tapi kalau orang yang berjanji sekali saja dan dia patuhi selama-lamanya, dia tidak akan pernah mungkir. Tapi kalau biasa berjanji, dia mungkir. Jadi dua-duanya dipakai dalam situasi yang berbeda, dalam penjelasan yang berbeda. Titian binaso, lapuat. Janji binaso, mungkia. Atau janji mungkia itu yang menimbulkan kebinasaan. Janji yang biasa atau biasa berjanji itu biasanya mungkir. Jadi dua-duanya itu adalah mamang yang berulang-ulang diucapkan. Dua-duanya punya makna pada kondisi yang berbeda. Berarti kalau dipakai salah, ya sudah, dia jadi salah jadinya. berarti Mak, artinya ketika digunakan dengan intonasi yang pas di sastra lisan tersebut, ini kedua-duanya diakui gitu ya Mak ya, bisa dipakai. Dia punya tempat pada waktu yang sesuai. Ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya Mak dia baca dengan intonasi yang lain gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Rizal tadi. Contohnya begini Bung Adit. Saya janji dengan Bung Adit, ngopi ya Bikoyo, jam 5. Besok janji jam 5 lah, ibu jam 6. Itu janji biasa tuh. Janji biasa itu mungkin ya. Gitu. Tapi kalau janji orang RRI tidak bisa mungkir. Kita on air jam 9 Mak Tuanku. Datang jam 9:10 pasti udah panik Bung Adit kan? Iya, betul. Nah, janji orang radio, orang angkasa itu 1 detik tidak boleh terlanda. Itu bukan janji biasa. Itu janji yang benar-benar janji. Itu pengertiannya Mak ya. Jadi tapi kebanyakan juga seperti yang disinyalir Pak Rizal tadi, generasi kita hari ini banyak intonasinya di sana Mak. Janji biasa mungkin. Jadi sekarang tempat berlindung gitu Mak. Ketika dia jadi kan tempat berlindung. Alah janji biasa mungkin ya. Dia berjanji-janji saja. Ya ini janji yang biasa. Janji yang biasa itu mungkin dia. Besok deh. Janjinya itu hanya janji biasa, bukan janji sesungguhnya. Tapi kalau janji saya dengan Bung Adit, kita on air jam 9 tepat, Mak. Tidak mungkin saya terlambat 10 menit. Itu akan merusak seluruh janji kita yang lain. Ini janji yang tidak bisa dimungkiri. Gitu ya, Mak, ya. Ini titian yang tidak boleh lapuk. Ini contoh. Orang itu sudah dari dulu. Iya benar Mak. Orang berita dimulai jam 7, dia mulai jam 7:04, nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin Mak. Baik. Sebegitunya Mak ya. Jadi ada janji biasa yang biasa mungkir. Ada janji yang mungkir itu binasa. Dia berhubungan dua-duanya. Jadi memang butuh. Ini bukan petatah petiti, bukan yang ditata yang dititi. Ini lebih kepada retorika ini. Gitu. Pepatah ya tuh ya Mak ya. Untuk mematahkan. Jadi berarti kita juga tidak perlu Mak ya, tidak perlu istilah orang sekarang ya, tidak perlu julid atau apa gitu ya, terhadap yang menggunakan mamangan yang disinyalir tadi dengan intonasi jembatan biasa patah, jembatan biasa lapuk, titik biasa lapuk, janji biasa mungkin ya. Jadi walaupun itu digunakan untuk berlindung, ya yang jelas kan di sana juga ada nilainya kan gitu ya Mak ya. Ya itu melihatkan siapa yang bicara. Yang bicara. Jadi nggak perlu juga kita sebenarnya jadi sinis atau apa gitu ya Mak ya. Biarkanlah mereka bertanya seperti itu. Tinggal kita mengambil konteksnya. Konteksnya gitu ya. Kemarin jam 5 sore Bang Adit nge-WA saya. Kita besok ke Surabaya Mak. Tidak ada lagi kata-kata tepat jam 9 ya Mak, jangan telat ya. Tidak perlu lagi Mak ya. 5 menit pun nggak boleh kan, tidak ada. Karena itu bukan janji biasa lagi. Janji yang bukan janji biasa. Ya. Baik. Baik Mak Tuanku, terima kasih Mak untuk jawabannya, dan Pak Rizal
Pak Rijal Ah, mudah-mudahan tidak terlalu sedih kalau ada orang yang biasa mungkir, ya dia janji biasa, biarin ah. saja lah. Tinggal itu jadi itu apa ya? Jadi semacam catatan buat kita gitu ya, Mak ya. Oh, Ya, begini betul. ternyata gitu. Baik, Pak. Dan itu bukan petata petiti, itu Hmm, bukan terima, itu cuma pepatah untuk mematahkan perilaku orang atau ya, ya. mematahkan sikap orang. Baik. Baik, Mak, kita kembali ke topik kita Pak hari ini, Mak, Iya, tentang tentang mufakat tadi. ya kearifan kata mufakat dalam menyelesaikan perbedaan. Nah, Mak, saya ingin mencoba mengurai ini, Mak. Dalam sebuah mufakat, musyawarah ya, Mak, ya, musyawarah, Ya. permusyawaratan untuk menjadi mufakat ini. Pasti di sana ada walaupun kita egaliter gitu ya, Mak, ya, egalitarian, tapi Betul. ada di sana umpamanya katakanlah pertama pimpinan, ya, Ya, pimpinan musyawarah gitu ya, Mak, ya. Kemudian ya. ada pihak-pihak yang dituakan umpamanya gitu, Mak, ya. Betul, betul. Nah, artinya dalam hadir di mufakat itu pasti ada perbedaan-perbedaan usia gitu ya. Kemudian juga ada pimpinannya dan ada persoalan yang menyangkut kepentingan, Mak. Nah, ini kan kalau nggak ada kepentingan nggak mungkin orang mufakat kan itu, Mak ya. Karena Betul. perbedaan tadi, apakah perbedaan maksud, perbedaan kepentingan, atau perbedaan tujuan dan segala macam perbedaan, Mak. Nah, yang ingin saya tanyakan, Mak, bagaimana ini kearifan nenek moyang kita atau warisan nenek moyang kita dalam menggunakan atau bagaimana istilahnya ya menyikapi musyawarah ini. Nah, sehingga kita katakan tadi kan bahwa mufakat sebagai penyelesai perbedaan. Nah, ini Betul. tentu kalau umpamanya masing-masing berdiri dengan egonya masing-masing, tentu kata mufakat tidak akan tercapai, gitu ya, Mak. Betul. Nah, dan barangkali juga akan terjadi perdebatan sengit dalam musyawarah Iya, itu. tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu, gitu ya, Mak ya. Tapi bagaimana ketika perdebatan itu terjadi, kita harus mencari permufakatan. Nah, ini barangkali yang pengen kita cari kearifannya di dalam topik kita ini, kearifan kata mufakat dalam menyelesaikan masalah perbedaan. Nah, gimana ini, Mak, menempatkannya? Pertama, Ya, persoalan perbedaan tadi. dalam rundiang pasambahan itu Hmm. jelaskan ada tiga lembagonya, Mhm. tiga lembago dalam perundingan, Ya. dalam musyawarah. Talatak putiang dulu di bawah kumpalan taji, asa mulo rundiang dahulu, tiga lembago nan tajalli. Hmm. Tiga lembago itu aturan dasar yang sudah disepakati yang muncul. Yang pertama, sambah menyembah, kedua baso jawasi, ketiga siriah jepinang. Nah, ini maknanya yang pertama itu penghormatan kepada yang tua itu tidak boleh hilang selama perundingan pada yang lebih senior. Kemudian baso jobasi, bahasa itu harus bahasa yang terbaik yang ditampilkan. Barulah yang ketiga ada pertengkaran dalam tanda petik pertengkaran pendapat. Sirih aja Pinang itu kan dikunyah. Dikunyah itu artinya apa? Kata-kata itu dikeluarkan sampai merah pun bibir tidak apa-apa. Nah, tapi tetap berlandaskan yang dua tadi, menghormati yang tua dan bahasanya yang santun. Boleh membantah yang tua, istilahnya membantah mama, jepi tua. Boleh membantah mama, boleh membantah penghulu dengan pituah. Bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan menghadirkan rujukan yang benar. Nah, di sanalah perdebatan itu bisa panas. Sepanas-panasnya, seperti orang mengunyah sirih pinang itu sampai berdarah-darah. Nah, apa tujuannya? Tujuannya mencapai kata sepakat. Apa kata sepakat itu? Bule lah dapat digolongkan, picak lah dapat dilayangkan. Artinya apa? Hasil mufakat itu harus bulat. Bulat artinya tidak ada satupun yang menonjol keluar. Tidak ada satupun yang di luar kesepakatan. Sepakat bulat istilahnya. Nah, untuk mencapai sepakat yang bulat itu, ada caranya. Jalan berdua itu, iyo di tengah. Ini aturan dalam berdialog. Dua-duanya saling mendekat. Kita bisa ambil contoh yang paling sederhana, Bung Adit. Mhm. Kalau laki-laki kurang berpengalaman, tapi ibu-ibu sangat berpengalaman. Mhm. Kalau mereka ke pasar,
Ya, ya. akan belanja. Terjadilah di sana tawar-menawar. Dan yang paling terkenal hebat tawar-menawar itu adalah orang Minang. Iya benar. Nah, dalam tawar-menawar itu tidak boleh ada marah, tidak boleh ada emosi. Dua pihak harus saling menghormati. Yang berdagang menghormati yang membeli, sehingga lu Bu Haji, nah, kau maco dari siap bahkan sepi api, yang paling lancak dan segala macamnya. Iya, iya. Nah, di sana ada basa-basi. Cubo dulu kalau jual buah-buahan dicubo dulu. Mm-mm. Cubolah rambutan kau, lansek kau, sudah mencoba segala macam. Nah, ada basa-basi. Kemudian ketika mereka berunding harga, dua-duanya harus saling mendekat, tidak saling menjauh. Balas sekilo kok, 10.000. 5.000 lah ya. Oh enggak, 15.000. Enggak mungkin dinaikkan oleh yang berdagang. Nah, yang berdagang itu akan mendekat kepada permintaan si pembeli mendekat kepada permintaan yang menjual. Itu contoh paling sederhana dari mufakatnya orang Minang. Iya, 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 iya. Ketika mereka saling mendekat, jalan berduanya makin ke tengah, ketemulah kesepakatan. Ayolah 8.000 lah sekilo. Ayolah ambillah 2 kilo. Nah, kesepakatan itu dia sudah bulat. Dua-duanya sudah saling mengalah, dua-duanya sudah saling memberi, saling menerima. Kalau dalam bahasa tetangga kita di sana, win-win solution. Iya, iya, iya. Nah, jadi mufakat itu artinya adalah semua pihak, bukan hanya dua pihak. Kita bisa ambil contoh nanti misalnya tentang wilayah tadi. Semua pihak harus saling mendekat, menemukan titik temu. Kesepakatan bulat itulah mufakat. Kalau belum bulat, belum bisa digolongkan, belum bisa diundangkan, belum bisa diputuskan akadnya. Kalau jual beli kan begitu. Ya, jual beli itu harus ada akad. Akad itu kalau sudah bulat kesepakatannya. Kalau pedagang yang jual 10.000 sekilo, pembeli menawar 5.000, harus ketemu. Ketemunya di mana? Di 7.000, di 8.000 atau berapa? Iya, 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 iya. Kalau kata pembeli enggak 8.000 enggak kurang. 7.000 lah kata pembeli. Penjualnya enggak mau, pembelinya enggak mau, enggak jadi akadnya. Enggak jadi jual belinya. Begitu juga dalam mufakat apapun, ketika semuanya sudah sepakat, sudah satu hasil keputusan, lalu dikatakan bule lah sagolong, pipih lah satapia, bule lah dapet digolongkan, picak lah dapet dilayangkan. Artinya sudah bisa disampaikan kepada yang ramai, inilah keputusan kita. Begitu. Inti dari mufakat itu adalah semua pihak mengurangi egonya, menyerahkan sesuatu kepada pihak yang lain atau memberi ruang kepada pihak yang lain untuk mendapatkan bagiannya. Nah, disinilah inti dari mufakat itu. Kata mufakat itu ketika semua pihak mau berkorban untuk mendapatkan bagiannya. Dalam kata pesako dikatakan ditimbun dan tinggi supaya semua tinggi jangan rendah. Kalau yang tinggi ditimbun kan dia makin tinggi harusnya. Tetapi justru ketika yang ditimbun yang tinggi itu dia menjadi lebih rendah dia seperti timbangan emas. Atau dikurangi dan rendah supaya semua tinggi jangan tinggi. Lagi-lagi. Yang lebih rendah dikurangi supaya sama tinggi dengan yang tinggi. Dibayangkan ketika timbangan emas itu. Iya, iya, iya. Timbangan emas itu, yang tinggi itu kalau dikurangi dia makin tinggi. Yang tinggi itu harus ditambah bebannya supaya dia rendah. Nah, ini semua cara orang Minangkabau memberi memberi analogi dengan alam. Alam sekamban jadi guru. Jalan badu nak ditambah. Supaya dapat kebulatan katon, nan tinggi ditimbun, nah rendah dikurangi. Kalau dikatakan kepada orang, aneh kok yang tinggi sudah tinggi malah ditambah. Ya. Masa yang sudah rendah dikurangi. Saya kalau Tapi yang itu cara saya kalau orang Minang ya menjelaskan dua belah pihak harus saling mengalah.
saling memberikan peluang yang lain maju. Begitu Bung Adit. Iya. Menarik, Mak. Kalau jalan berdua nak di tengah, itu mungkin cukup gamblang ya, Mak ya. Arti merapat istilah Mak tadi, Mak ya. Mendekati, saling mendekati itu ya, Mak ya. Betul. Kalau orang jual beli dia yang Ya. di atas agak turun, yang di bawah agak naik dikit. Jadi tidak mau enaknya Betul. sendiri gitu ya, Mak ya. Tapi memang betul lama dewa ketujuh durang itulah kira-kira ya, Mak ya. Ketemu di tengah. Nah, Betul. menariknya tadi kalau rendah dikurangi, gitu ya, Mak ya. Nan Ya. rendah dikurangi, nan tinggi ditambah gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, kalau nan rendah dikurangi makanya tinggi, saya cukup bisa, insya Allah bisa memahaminya. Sama tinggi. Ya. Iya, memahaminya begini. Nah, rendah dikurangi supaya sama tinggi jangan Supaya tinggi. semua tinggi dan tinggi. Ya, itu mungkin bisa kita pahami, kurangi rendahnya. Gitu loh, Mak. Artinya kalau biasanya nih rendahnya 5 meter atau 2 meter nih, Mak. Ya, supaya dia tinggi, kurangi rendahnya. Artinya nggak 2 meter lagi, 3 meter kan kurangi rendahnya. Mungkin bisa. Tapi kalau tambah yang tinggi supaya dia sama Sama tinggi rendahnya. jangan rendah. Atau tinggi dan rendah. Wah, ini memang masih PR ini, Mak. Iya. Permainan kata-kata ya. Permainan kata-kata itu menjelaskan bahwa Mm-mm. yang tinggi itu juga harus diberi ruang penghormatan supaya dia mau merendahkan dirinya, kira-kira begitu. Begitu ya, Mak ya. Jadi Yang rendahnya harus disadarkan supaya jangan ngotot. Awak anak buah jangan mengarih benar kalau ngecek. iya benar. Nah, Jadi ternyata di apa ya, di kata mufakat ini begitu banyak ya kearifan-kearifan yang bisa kita petik ya, Mak ya. Bagaimana iya. penerapan Bagaimana menambah yang tinggi itu supaya dia mau merendah? Dihormati. Orang yang sudah tinggi pangkatnya, supaya dia mau merendah, dihormati dia, diberi penghormatan, diberi penghargaan. Mau kasihna datang Pak Bupati kemari, sana hati kami, tajajak jo kampung kami. Itu kan penghormatan. Ketika Bupati itu dihormati, pasti dia ingin mendekat kepada yang Iya. Oh, itu maknanya ya, Mak ya. Dan Ya. tinggi ditambah supaya sama rendah. Kadang-kadang masyarakat ini ketika menyampaikan pendapatnya dia kan memaksa. Iya, betul. Tidak menyawak di lia-lia dia, memaksa. Pak Bupati, kok jalan kami Pak Bian, saya buruan Pak Bupati mah. Iya. Nah, kalau mak Pak Bupati sih piti Pak Bian surang. Iya. Anggaran untuk kami. Nah, itu kan dia meninggi bicara. Benar. Cobalah Anda rakyat bicara yang halus. Dikurangi emosinya, dikurangi tekannya. Oh, itu yang pituah tadi, Mak ya. Itu petua. Nan rendah dikurangi supaya Samo tinggi jenang tinggi. Nan tinggi ditambah supaya nak samo rendah jenang rendah gitu ya, Mak ya. Oke. Supaya dia Biasa. merendah dia. Iya. Luar biasa, Mak. Oke, luar biasa. Ini memang baru nih, Mak, baru dan sekali lagi saya bilang luar biasa Nah, gimana. dalam bermusyawarah kan sering begitu, Bang Ade. Iya. Dalam bermusyawarah itu kadang-kadang orang yang sebenarnya Iya. dalam posisi lemah dia mengeraskan suaranya. Saya jadi ingat, Mak, kalau gaya-gaya lama ya dalam forum ini jadi ingat nih. Saya biasa seperti ini, Mak. Saya sangat saya sangat tertarik dengan beberapa Pak. Kan gitu ya, Pak ya, Pak ya. Oh, begini. Namun, namun ada hal yang perlu kita pertimbangkan barangkali dari pendapat itu, Pak. Nah, itu dia. Itu cara gitu yang ya. tiga, yang pertama tadi itu. Baso jo basi, Iya. sirih aja pinang. Sirih aja pinang itu ketika pendapat berbeda saling berantem sampai merah gitu ya. Tapi kalau baso jo basi yang lebih dahulu, dia akan bicara dengan halus. Iya, Tidak akan memaksakan. Begitu, Bung Ade. Gitu, Mak ya. Baik, Mak. Ini menarik sekali karena dia aplikatif, Mak ya. Jadi Betul. ini bisa kita terapkan ini di banyak hal dan saya tidak sadari, Mak, tanpa saya sadari ternyata induk kita di warung pun menggunakan kata pusako yang merupakan kata mufakat ini, Mak ya. Iya, itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Iya. Makin pandai dia menawar jualan yang dibawa orang, makin dapat dia.
Saya punya tetangga itu ibu-ibu yang paling pintar. Kalau akan belanja sesuatu, diajak itu. Dengan Uni itulah berangkat. Beliau tuh paling pintar menawar itu. Ya, ya, ya. Baik, Mak. Ini di sisa waktu, Mak, saya pengen spill sedikit ini masalah wilayah tadi, Mak. Jadi, Betul. kan dan moyang kita nih udah jelas nih aturan mainnya, gitu ya, Mak ya. Ya, tidak bisa dijual, tidak bisa dijual, tidak digadai. digadai. Nah, tapi belakangan dan itu jadi fenomena sosial luar biasa di Sumatera Barat, saya pikir, Mak. Baik bagi eksternal yang ingin masuk, baik bagi internal sendiri yang ingin melepas, kayak gitu ya, Mak ya. Sering terjadi perbedaan-perbedaan di sana, dan bagaimana ini Kato Pusako Kato Mufakat ini untuk mencoba menjadi solusinya, Mak. Ini sedikit ya, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi adat itu yang memegang itu limbago. Limbago adat itu di Minangkabau ada limbago kaum, ada limbago nagari, ada limbago rajo. Kalau tentang harta pusako ulayat ya. Ulayat kaum ada, ulayat nagari ada, ulayat rajo ada. Nah, ulayat kaum itu diselesaikan dalam mufakat kaum. Ada ulayat itu yang tidak boleh dirubah. Oke. Ada ulayat itu yang ganggam bauntua namanya. Nah, ganggam bauntua itu ketika permufakatan dalam kaum untuk pemanfaatan. Ya, ya. Barangkali kita ke kulit yang sekarang, Pak. Mungkin ini saya pikir menarik untuk pekan depan, Pak. Kita coba lebih dalam, Pak ya. Jadi sekarang kulit aja. Intinya ulayat itu ada wilayah yang tidak boleh berubah, ada wilayah itu yang punya peluang untuk berubah dengan amandemen Kato Mufakat. Oh, begitu. Berarti tidak semuanya ya, Mak, ya, yang dikatakan pusako itu tinggi. Ya, artinya kan kata-katanya kan pusako ya, tidak makan sando, tidak makan Bali, kan gitu ya, Mak ya. Di Gadai tidak makan sando, di Juan tidak makan Bali. Bukan semua pusako berarti gitu ya, Mak ya. Iya, ada wilayah-wilayah pusako itu yang punya peluang untuk diamandemen. Mungkin kita bahas dalam hal yang menarik, khusus pusako lah nanti. Iya, dan bagaimana cara pembahasan bagaimana cara pembicaraannya di dalam pembahasan Kato Mufakat di dalam pusako itu, nanti kita coba barangkali bisa kita bahas nanti ketika kita membahas Kato Dahulu. Oke. Kato Dahulu itu tidak boleh dirubah. Tapi ada situasi ketika Kato Kudian itu memberi peluang untuk mencari solusi. Siap. Oke, Mak, menarik sekali, Mak, perbincangan kita hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di dalam kearifan Kato Mufakat dalam menyelesaikan perbedaan ini bisa menjadi betul-betul menjadi pegangan kita nih, Mak ya. Menjadi masukan buat kita dalam, karena saya pikir hari-hari belakangan ini perbedaan semakin semakin tajam, Mak, dan kita memang harus arif ini ya. Nah, barangkali kearifan dalam topik kita ini bisa kita gunakan dengan sebaiknya. Baik, Mak Tuanku, sekali lagi terima kasih, Mak, untuk waktunya, untuk penjelasannya, pencerahannya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat Mak Tuanku, Mak ya. Dan dun sana pendengar, sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita untuk kesempatan hari ini. Terima kasih atas dengarnya, dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang akan lebih menarik lagi. Tetap bersama kami di Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.